عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di tempat yang di tengah-tengah hutan ini. Boleh lihat? Udah lihat ada pemandangan-pemandangan indah, dan di sini ada salah satu makamnya wali Allah. Nah, kalau mau tahu ini ceritanya wali siapa apa segala macam, boleh langsung bertanya kepada Pak Ustadz Amri Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tepatnya di desa Karangsuci. Itu terdapat makam waliullah, yaitu Mbah Suci dan Mbah Harom, yang kira-kira jaraknya dari desa itu masih masuk ke dalam hutan. Di sebelah sana makamnya. Yuk langsung let's go. Oke. Itu adalah makamnya. Nah, ini ada pohon yang mungkin usianya udah ratusan tahun ya. Di sana ada makam lagi. Di sana dikenal dengan makamnya Mbah Harom. Nah, yang di sini adalah makamnya Mbah Suci. Ini juga termasuk tempat keramat. Jadi dulu nggak sembarangan orang datang ke sini. Ini alhamdulillah udah dibangun seperti padepokan kayak gini. Ini baru, belum ada 1 tahun. Dulu waktu saya kesini sama jamaah yang lain itu belum ada tempat kayak gini, jadi masih tanah gitu ya, dan dulu belum ada penerangannya. Saya kalau kesini mungkin jam 9 malam, jam 12 malam baru kesini. Dan sekarang alhamdulillah kita udah difasilitasi sama warga masyarakat dan pemerintah setempat, dibangunkan kayak apa, gubuk gitu. Jadi sekarang udah nyaman gitu Mas. Gitu. Jadi Awal mula nggak kayak gini ya Mas ya? nggak seperti ini gitu kan. Awal mulanya tuh ya intinya kayak alam gini aja. Maksudnya masih Terbuka alami, belum. ya. Berjalannya waktu udah banyak orang yang tahu makam tersebut, jadi dari pihak desa dan pemerintah setempat itu mengupayakan agar dibangun gubuk di sini. Udah sekarang langsung lanjut. Dan yang sebelah sana ada lagi makamnya Mbah Harom. Ayo. Ini adalah makamnya Mbah Harom. Jadi di sini juga terdapat 2 makam. Sebenarnya ada beberapa makam yang mungkin belum diketahui gitu ya, masih simpang siur apanya sejarahnya gitu kan. Cuman yang pasti ada makamnya itu di sini dan di sana. Di sini tuh makamnya Mbah Harom gitu. Tapi di sini belum dijadikan pembangunan gitu ya, belum ada pembangunan di sini. Rencana ke depan mungkin akan dijadikan seperti pendopo kayak gitu. Amin. Jadi dulu pertama saya kesini pun di Mbah Suci tersebut masih seperti ini gitu. Dan apa ya, intinya masih alami banget gitu. Sekarang udah banyak perubahan, ini belum lama, belum 1 tahun ya. Ini adalah pohon keramat yang ada di lokasi ini ya, salah satunya adalah ini. Dan sejarahnya pohon ini itu udah ada dari zaman Belanda dulu. Konon katanya itu, kata masyarakat setempat, semisal kok kita akan mendapatkan berita duka dari salah satu petinggi-petinggi negara atau salah satu pejabat-pejabat yang tinggi di negara kita ini, biasanya akan jatuh salah satu batang pohon gitu. Jadi batang pohon itu akan jatuh
dan suaranya itu bahkan terdengar sampai ke wilayah masyarakat yang jaraknya lumayan jauh dari sini. Dan semua warga itu akan mendengar gitu. Mendengar jatuhnya pohon ini. Setelah batang pohon tersebut ada yang jatuh, biasanya nanti besoknya itu akan terdengar kabar salah satu pejabat di negara kita akan meninggal gitu. Itu wallahu alam ya. Cuman itu sudah sering terjadi di daerah sini gitu. Terima kasih, tetap ikuti kami dan kami akan terus tetap ziarah di makam-makam wali yang lainnya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para pemirsa ya, Pecinta wali. pecinta wali, semoga senantiasa sehat di sana dan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Saya akan sedikit menerangkan apa saja manfaat saat kita berziarah ke makam para waliullah gitu kan. Karena mungkin ada beberapa pendapat orang-orang yang tidak menyetujui adanya kita berziarah ke makam wali. Nah, untuk kesempatan ini saya akan bahas lebih dulu manfaat saat kita berziarah ke makam para waliullah. Manfaat kita berziarah ke makam waliullah adalah salah satunya kita akan mendapatkan keberkahan dari si wali tersebut. Itu yang paling utama kita cari adalah keberkahan. Keberkahan dari orang-orang soleh yang meninggal, yang dikebumikan di lokasi itu. Dan saat kita berziarah wali itu, ada yang mengatakan kalau orang sering berziarah wali itu, pertama kita akan mendapatkan ilmu seperti ilmunya para wali yang sering dan kita cintai untuk kita ziarahi. Semisal kok tidak turun kepada kita, maka mungkin akan Allah turunkan kepada anak cucu kita. Dan kita, hajat kita akan lebih mudah diijabah oleh Allah. Karena ketika kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal gitu kan, apalagi ini waliullah gitu kan, maka waliullah tersebut dia juga akan mendoakan siapa yang mendoakan dia. Dan wali tersebut juga akan mengenal orang yang menziarahi. Jadi intinya apa? Satu, kita dapat keberkahan, kita dapat keselamatan, dan kita dapat ilmu. Kok tidak, ilmu itu tidak turun kepada kita, mungkin akan turun kepada anak cucu kita. Terus keberkahan yang lainnya akan mendapatkan doa dari si wali tersebut. Karena kita juga tahu mungkin doa kita itu nggak semustajab orang-orang soleh gitu kan. Dan tombuat itu kan ada 5 gitu kan. Obat hati itu kan ada 5. Salah satunya kan duduk dengan orang-orang soleh gitu kan. Lah kita kan bukan orang soleh gitu kan. Dan si wali yang kita ziarahi di dalam kubur itu kan dia orang soleh. Kita duduk di situ seakan-akan kita duduk dengan orang soleh. Itu akan menjadi obat hati kita, itu keberkahannya. Dan mungkin kita akan memanjatkan doa dan hajat. Itu bukan kita minta pada si wali itu, tapi kita mendoakan wali itu dan kita berharap kepada Allah agar hajat kita itu juga diijabah. Maka si wali yang dikubur itu kan juga akan mendoakan orang yang diziarahi gitu kan. Jadi dia akan mendoakan hajat kita agar cepat tersampaikan kepada Allah. Jadi itu juga keuntungan buat kita, keberkahan buat kita, dimana kita didoakan oleh orang-orang soleh dan kita duduk bersama orang-orang soleh. Di situ kita kan juga membacakan ayat suci Al-Quran, itu kan juga obat hati kita. Dan itu kita juga bisa iktibar, maksudnya itu kita bisa memikirkan
di dalam diri kita, kita juga akan meninggal gitu kan. Kita juga akan mati gitu kan. Kita nggak akan selamanya di dunia gitu. Jadi kita juga akan berpikir, oh ya, nasihat yang paling utama, nasihat yang paling baik itu kan kematian. Orang judi, orang mabuk, orang zina kan banyak. Kalau kita yang ngomongin mereka, mungkin ada yang masuk, ada yang enggak. Kita ada orang zina, ada orang mabuk. Jangan mabuk lo gitu kan. Jangan zina lo, ini gini. Kita ancam neraka dan kita ancam misalnya nanti kamu masuk neraka dan sebagai dosa gede gitu kan. Itu mereka kadang menyepelekan itu. Tapi orang yang menyadari bahwa kematian itu dekat, itu adalah hidayah yang terbesar. Contoh, misalnya jenengan mabuk nih, tapi dalam hati itu sampean sadar, oh iya, saya nggak selamanya hidup. Itu pasti nasihat kematian itu akan lebih meresap dalam hati sampean, karena sampean, saya kok masih kayak gini terus, nanti kalau saya tiba-tiba mati itu gimana? Sampean akan cepat sadar. Timbul kesadaran. Iya, daripada kita mendengarkan nasihat orang lain yang kadang nggak sesuai dengan hati kita. Benar. Jadi lebih tepatnya itu apa ya? Lebih enaknya itu kalau kita menyadari sendiri kita juga akan mati. Gitu loh. Lebih cepat sadarnya gitu kan. Terus apalagi intinya tadi, dan juga kita ziarah ke makam wali. Coba bayangkan betapa mulianya wali tersebut. Bahkan kita juga nggak kenal, kita juga nggak pernah lihat walinya. Beliaunya udah meninggal berapa ratus tahun gitu kan. Masih banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendoakan beliau, ya kan? Wali, ya kan? Dia masih memberikan keberkahan untuk dirinya sendiri dan keberkahan untuk masyarakat di sekitarnya. Contoh Di lingkungan. ya, lingkungan sekitar. Contohnya kayak misalnya di Sunan Kalijogo, Sunan Ampel gitu kan. Kan banyak juga orang yang di dekat-dekat makam wali tersebut mencari nafkah gitu kan. Contoh dengan cara berdagang, berniaga dan lain sebagainya gitu kan. Mereka dapat omset penghasilan dari adanya orang berziarah ke situ gitu kan. Itu kan juga memberikan manfaat dan keberkahan bagi orang sekitar situ gitu loh. Coba bayangin, beliau meninggal udah beratus-ratus tahun, bahkan kita nggak kenal, kita nggak pernah lihat gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan, kita cuma dengar namanya, dengar kisahnya aja, di hati kita udah apa ya, udah senang gitu loh, udah meyakini. Akhirnya kita datang ke sana, kita menziarahi ke sana, dan bukan hanya kita, banyak orang dari mana, dari luar kota, dari luar pulau itu datang ke wali tersebut hanya untuk berdoa dan memanjatkan doa dan membaca kalimat-kalimat thayyibah serta surat-surat dalam Al-Quran, dan itu ditunjukkan untuk mendoakan wali tersebut, ya kan? Bahkan kita nggak tahu kalau nanti kita mati itu siapa yang akan mendoakan kita gitu. Di situ kan kita belajar sungguh mulianya orang ini, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah. Sampai beliau sudah meninggal berapa ratus tahun aja, masih banyak orang berbondong-bondong ke situ untuk mendoakan beliau. Nah, nanti kalau kita mati itu kita akan jadi orang yang seperti apa dalam kubur? Apa anak cucu kita itu mau datang ke kuburan kita, gitu kan? Apa orang lain mau datang ke kuburan kita? Makanya kita harus senantiasa membiasakan diri berziarah. Yang semoga apa yang kita lakukan akan ada timbal baliknya, gitu. Seenggaknya kita sering ziarah ke makam wali, dengan begitu nanti Allah mungkin akan menggetarkan hati anak cucu kita ketika kita mati, agar mereka pun rajin berziarah ke makam kita, mendoakan kita. Karena dulunya kita waktu masih hidup, kita sering berziarah ke makam para waliullah. Syukur-syukur kita juga memiliki derajat seperti para waliullah, sehingga banyak orang dari sana dari sini itu kan, bahkan anak cucu kita yang senantiasa mendoakan kita sampai hari kiamat. Terima kasih atas penjelasan Mas Sapri tentang manfaat dan berkah berziarah ke makam wali. Tetap di channel Pecinta Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.